Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabarnya? Selamat siang untuk saudara-saudari atau para kawan-kawan dimanapun berada. Pada kali ini kami akan menyajikan sebuah tayangan singkat bagaimana masyarakat di perdesaan masyarakat di perdesaan untuk memanen padi. Tanaman padi mungkin tak asing lagi bagi kita. Cuman di daerah di pelosok negeri ini, negeri Indonesia, tentu ada bermacam atau beraneka ragam cara untuk memanennya. Dan kali ini kami akan memberikan tayangan singkat di mana setiap petani padi juga harus mengetahui bagaimana cara panen padi tersendiri di daerah masing-masing. Mungkin saja ini bisa menjadi tip ataupun informasi sebagai rujukan apakah ini wajib kita coba atau tidak. Mungkin sepengetahuan saya ada dua cara. Yang pertama melalui metode ini yang ada pada tayangan ini untuk selengkapnya. Oleh sebab itu tentu kita akan penasaran. Tentunya akan lebih baik jangan lupa tonton videonya sampai habis. Dan juga jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa mendukung video kami, saudara-saudari dimanapun berada ya. Jangan lupa like dan subscribe videonya demi untuk memberikan semangat atau motivasi kepada kami untuk selalu memberikan kabar tentang info pertanian, peternakan, hiburan dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama saksikan. Salam Andrianto Channel. Baiklah kawan-kawan sekalian, inilah proses dimana saat-saat panen padi ya. Pada saat penuaian mungkin petani kita sangat kesulitan dikarenakan padinya kebetulan rebah, dan rebah ini tentu akan memperlambat proses penuaian. Jadi setelah penuaian ini dilakukan, tentunya kita harus menatanya, menyusunnya agar mudah nanti kita rontokkan padinya ke tempat ataupun metode cara tradisional yang kita sebut di daerah ini adalah tongkang. Jadi untuk itu kita harus menyusunnya terlebih dahulu. Penuaian harus secara berurutan ya, demi tersusun rapinya bisa kita mempermudah menuainya. Inilah bentuk sekitaran yang rebah, dan padi yang rebah ini tetap kita memanennya meskipun ada kekurangan sedikit. Cuman di balik ini kita berupaya untuk mencari solusi kepada penyuluh pertanian bagaimana mengatasi padi ini supaya jangan rebah. Mungkin ada pupuknya untuk memperkokoh batang dan segala macamnya. Cuman petani cukup sabar ya. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Cuaca pada pagi hari ini begitu cukup cerah. Informasi ini kami berikan. Nah, inilah alat sederhana atau alat tradisional yang masih dipergunakan alat manual ini untuk panen merontokkan padi, untuk bisa kita sisihkan ke karung untuk dijemur. Inilah namanya tongkang. Jadi dilecutkan nanti ya, dilecutkan padinya ini supaya padinya ini rontok. Cukup kesulitan juga kata Pak Taninya. Capek bang. Nah, inilah liputannya.
Inilah hamparan persawahan pertanian padi masyarakat di pedesaan. Sebagian juga dipanen dikarenakan didahului yang rebah dulu untuk memudahkan agar tidak padinya ini tumbuh. Apabila tumbuh mungkin cukup mempersulitkan kita padinya. Ini cukup luas sudah dipanen petani. Kalau nggak salah sudah 2 hari berjalan. Inilah cara tradisional yang masih kita lakukan di pedesaan. Mungkin kawan-kawan sahabat pertanian yang ada di Indonesia mungkin ada cara lain. Silahkan komen di bawah kolom komentar kami. Untuk itu kita lihat ini apanya ya, bekas-bekas ataupun jeraminya yang sudah dipanen. Kita letakkan di sini. Mungkin tujuan Pak Taninya adalah dibakar supaya bisa menjadi pupuk tambahan ya, pupuk alami untuk pertanaman padi selanjutnya. Dan proses penanaman padi ini dilakukan menurut wawancara kami tadi, wawancara petani. Penanamannya penebaran benih dengan cara dicicil, bukan persemaian. Mungkin metode ini dicoba juga, kata petaninya, untuk ke depan dicoba untuk cara penyemaian, untuk disemai dulu. Seperti itu. Inilah sengaja dipasang waring ya, waring di sekeliling persawahan agar tidak dimasuki mangsa, karena di sini rawan ya mangsa seperti babi, kandi, dan banyak musuh-musuh yang lainnya yang bisa seperti hama tikus ya juga tapi tidak berpengaruh di sini hama tikus. Cuman yang berpengaruh itu seperti babi, karena babi ini dia suka menginjak padi, jadi otomatis padinya bisa juga dikatakan gagal panen kalau seandainya banyak babi yang masuk. Ini tunggul padi seperti mana yang kita liput pada hari ini. Ini kita lihatkan kembali bagaimana kesulitannya, cukup ketelitian dari petani untuk secara berurutan menuai padi serumpun demi serumpun dengan butuh kesabaran yang banyak ya, demi proses ini berjalan sesuai yang diharapkan. Kita lihat mungkin 2 piring ini yang paling parah rebahnya. Kita butuh sangat solusi dari penyuluh pertanian ya. Mungkin mudah-mudahan kita berharap ke depannya petani ini menemukan solusi agar tidak mudah rebah. Mungkin kali ini rebahnya menurut wawancara kami tadi karena angin entah apa ya, cuman diketahui juga. Cuman untuk ke depannya kita akan mencari solusi dari masalah ini agar petani tidak resah dengan masalah-masalah yang terjadi di saat penanaman padi di daerah ini. Ini padinya kalau saya rasa cukup lumayan ya, besar-besar, lumayan lah padinya. Benang putih entah benang merah nama padinya sesuai dengan kami wawancara tadi. Biasanya tidak apa-apa. Mungkin kali ini rebah ini jadi pertanyaan bagi para petani. Mungkin andai kata salah pupuk entah gimana, nggak tahu juga kan. Inilah liputan singkatnya. Semoga liputan ini bisa kita mencari solusi bersama-sama, juga bisa kita saling sharing dengan adanya video-video. Jangan lupa berkomentar di bawah, komentar yang membangun agar kita sama-sama bisa menjalin silaturahmi dengan baik antara sama-sama petani. Jangan saling membuli agar kita menjadi petani yang dirahmati oleh Tuhan ya, yang Maha Esa, agar kita menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Ini waring dipasang tadi memang cukup 1 bal lebih ya waring. Sawahnya cukup luas dan waring ini cukup membantu ataupun pencegahan supaya tidak dimasuki mangsa. Kami
kami berharap inilah penampakan dekat tongkang itu. Kita lihat ke dalamnya ya. Kita intip ke dalamnya. Sederhana sekali, dari kayu yang dibentuk dari kotak dan dimasuki tiang-tiang bambu 4 sandi ya. 4 sandi, dan kita kelilingi dengan kain ataupun semacamnya. Kita ada jerijaknya juga ya. Di sini kita lecutkan padinya agar rontok. Ini bentuknya sangat mudah sekali. Kita lihat cukup apa ya, cukup simpel sekali, Inilah cara sederhana yang mungkin di suatu daerah adanya. Mungkin daerah lain kita ingin juga tahu, silakan berbagi kita informasi agar di media sosial ini kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat pertanian dan peternakan yang lainnya. Inilah liputan singkat yang dapat kita share ya pada saat ini, ataupun kita berikan informasi. Inilah proses bagaimana mempergunakan tongkang ini. Dilecutkan padinya digoyang-goyang ya, digoyang-goyang, dimasukkan ke dalam tongnya itu. Nah, inilah liputan singkat yang bisa kita bagikan pada hari ini, dan yang sudah dibuai tadi siap kita panen. Inilah caranya. Semoga bermanfaat tayangan ini, bisa berbagi informasi sesama kita. Caklah beli ini ya. Udah perai kayo. Serawai. Samuyu keduanya. Kalau pakai Sayyidina tuh ya, arti Sayyidina tuh penghulu kami itu nya. Tambah manjuang lah tibuannya. Iyo. Sayyidina penghulu kami. Iyo. Tambah mancaan. Mancan. Biar doa sebagian orang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi Jawa Sayyidina awak ke Sayyidina Jawa. Iya. Baiklah kawan-kawan sahabat pertanian, ini apabila sudah kita tongkang, kita salin ke sini ya, ke tikar ini kita jemur. Proses penjemuran kita lihat
kita angin-anginkan sedikit agar kering. Nanti masuk kepada proses pengkipasan. Mudah-mudahan di channel ini akan kita berlanjut kepada tahap yang selanjutnya. Ini cukup sampai masih di persawahan ya, masih penjemuran. Kita berharap harinya panas supaya cepat padinya kering. Inilah liputannya. Itu tanyuan cina we. Oh ndak baca cici le yo. Aku baca cici kok kan sekali gini. Terima kasih banyak saudara-saudari, kawan-kawan sahabat pertanian telah menyaksikan video singkat kami di mana telah meliput bagaimana cara panen padi yang ada di pedesaan. Semoga informasi dan tip ini bermanfaat, mungkin sebagai rujukan ataupun sebagai bahan percobaan bagi kita apakah ini baik atau tidaknya, tentunya kembali kepada kita masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Andrianto. Jangan lupa dukung dan like, subscribe, komen video kami. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada sahabat-sahabat pertanian di Indonesia. Semoga kita dapat berkunjung lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.